mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, happy, selalu banyak duitnya. Saya Kak Ros, siapa menemani Anda di acara Rumpi No Secret Rumah. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ini yang kayak udah lama banget ya aku nggak ketemu, ada Christy Jusung. Hai. Karena dia makin kayak model, panjang, langsing. Apa kabar sih kamu? Nanti ya kita ngobrol ya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas yang masih ramai menjadi perhatian publik dan juga menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini datang dari dunia maya ya, dari perartefakan, daripada situs-situs yang dikunjungi oleh netizen untuk membongkar apa yang terjadi atau menduga apa yang terjadi kira-kira dalam pernikahannya Hamis dan Raisa begitu ya. Jadi ternyata netizen ini menemukan di bulan Juni 2024 atau tahun lalu itu ada kontennya Raisa yang kalau di cocokologi sama berita yang kemarin tentang dugaan Hamis Daud itu lagi deket sama seorang chef, itu kok kayaknya jadi kayak seperti kode-kode gitu. Soalnya kontennya Raisa itu tulisannya adalah this is cooking, dia lagi masak ya kan. Terus dia pas lagi proses rekaman juga this is also cooking gitu ya kan, dengan background lagunya. Background lagunya adalah Jatuh Hati. Jatuh Hati ini adalah lagu Raisa yang dirilis di tahun 2016 ya. Jadi kita menduga itu adalah lagu pada saat Raisa itu lagi jatuh cinta banget sama Hamis Daud kayaknya loh ya kan, kita hanya menduga-duga ya, di mana liriknya bunyinya adalah gitu. Ada banyak ruang di hatiku yang kutemukan, sempat aku lupa kan, kini kau sentuh, aku bukan jatuh cinta namun aku jatuh hati, ku terpikat pada tuturmu. Pinter semua nyanyinya di sini ya. Lagi ini. Jadi orang jadi cocokologi gitu ya. Jangan-jangan deh sebenarnya udah nge-spill gitu ya. Coba kita lihat sih seperti apa kontennya berikut ini. Ada satu lagi postingan di bulan Juli waktu dia lagi liburan ke Eropa ya. Ini kalau orang menggali-gali dan menyambung-nyambungin jadi kayak ada seolah-olah ada hubungannya. Soalnya captionnya adalah walking my Pinterest board. Ini orang jadi keinget sama Pinterest board yang di-sharing antara Sabrina, siapa namanya? Ya, siapa sih namanya? Sabrina sama si siapa? HDW kan. Kenapa hubungannya nih Pinterest juga? Apa jangan-jangan itu yang dimaksud oleh Raisa atau emang Pinterest beneran gitu loh ya? Komentar netizen juga kita baca berikut ini, bunyinya adalah ternyata ini yang dimaksud postingan di IG aja, nggak perlu ngotori tangan gitu. Ini merujuk pada statement Raisa waktu di wawancara Deddy Corbuzier pada saat dia udah menikah nih ya. Dia ditanya, Raisa kalau kamu diselingkuhin gimana? Kata Raisa, ya aku spill aja di Instagram, di sosial media, aku nggak mau ngotorin tangan gitu. Jadi ini terus rombongan jam 11 baru sampai, ini maksudnya gimana sih? Jam 11 malam Kak. Siapa yang jam 11 malam? Tadi netizen baru ngeh. Oh baru ngeh, dia baru ngeh. Oh nih, kodenya dari sejauh ini love kakak Yaya sekulkas katanya. Jadi dari tahun lalu ya. Yang berikutnya ada lagi. Kayak signal udah tahu kalau si dia yang mirip Kak Raisa ini cooking tanda kutip. Kak maaf aku nggak peka jadi netizen katanya. Rombongan Rabu pagi Kak. Oh ini yang baru nggak Rabu pagi ya. Hari ini hari Rabu ya. Oke, kita rombongan yang mana nih? Rabu siang. Ada lagi kan? Ada lagi apa sih, kayaknya ada sesuatu lagi deh. Oh iya, ini kan ngomong ini di luar ini ya, di luar ini gara-gara ada orang membicarakan kabar berita ini baik itu gosip maupun nyatanya bahwa ada kemungkinan orang tuh bisa berkomunikasi lewat Pinterest. Ada netizen yang membagi cerita bahwa sekarang itu kalau mau komunikasi di jalur-jalur yang tidak biasa, kalau mau ada komunikasi rahasia itu bisa juga lewat Canva gitu ya kan. Lewat aplikasi edit Canva. Ya, bisa. Dia ceritalah, pokoknya dia lagi naik pesawat terus ada rombongan gitu. Si rombongan itu lagi ngomongin soal pernikahan artis, perceraian artis. Terus dia bilang, iya suami aku ketahuan lagi selingkuhnya di edit Canva. Terus ada lagi mau bagikan netizen ya, bukan cuma edit Canva ya, bisa juga komunikasi lewat status WhatsApp. Ada juga lewat Google Sheet. Lewat apa lagi? Christy Jusung, kamu pernah komunikasi lewat mana yang tidak biasa?
Lewat telepon umum. Kayak koin ya? Pakai koin, Kak. Aku pernah loh pakai gini. Telepon dong, telepon gitu. Oke, langsung kita apalagi sih berita? Gak ada ya? Oh, hari ini sidang lanjutan perceraian Andre Taulany dan Erin. Tapi hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi, tapi kayaknya Erin dan Andre Taulany sudah sepakat untuk berpegang pada kesepakatan cerai. Mereka yang berharap supaya ini selesai secara damai. Andre sendiri kalau lihat dari postingannya ada di New Zealand, sementara kalau Erin sedang menunaikan ibadah umroh. Oke, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat yang berikut ini. Ada Christy Jusung di sini. Ya ampun, berapa puluh tahun dia menghilang kamu ya? Iya, berapa purnama ya? Lama-lama, Kak. 11 tahun ada ya? 14. Enggak. Mungkin 7 tahun, 8 tahun. Masa sih 7 tahun? Kayak aku udah lama deh nggak dengar apa-apa gitu tentang kamu. Aku terakhir masih presenter gosip, terus mulai stop, niatnya cuti. Oh, cuti. Karena ngurusin mama sakit kan, sakit parah, jadi nggak bisa aku tinggal. Ceritanya off, cuti dulu. Akhirnya keterusan ya 7 tahun iya. gitu. Terus sekarang ini mau mencoba lagi, syuting-syuting lagi. Sekarang mau mencoba lagi kembali ke dunia pertelevisian. Udah siap kamu dengan gosip-gosip Takut atau menjadi sumber gosip? Takut kalau ngegosipin orang enak ya, Kak ya. Kalau digosipin diri sendiri agak serem. Coba kita lihat dulu nih seperti apa sih kompilasi acting Christy Jusung berikut ini. Ya ampun. Coba kita lihat ya, tapi kalau lihat postingannya kan orang kepo-kepo gitu kayaknya jauh. Kalau di Instagram kan isinya menikmati hidup, banyak selfie, foto sendiri aja gitu, nggak ada siapa-siapa ya. Komentar netizennya coba kita lihat, bunyinya adalah gini. Idola wartawan ini inget dulu langganan koran kalau ada berita tentang cewek cantik pasti langsung dibilang Christy Jusung kayak gitu. Kayaknya dulu waktu masih muda nggak seglowing sekarang deh. Mbak syuting-syuting lagi dong. Mbak lama nggak pernah ada di TV katanya. Ini ada di TV sekarang. Nah, akhirnya. Nggak, ini benar nggak sih? Kamu ngerasa juga atau kamu sebenarnya merasa biasa aja? Kamu lebih glowing gitu sekarang setelah single lagi. Iya, mungkin kalau sekarang tuh lebih jaga kesehatan sih, Kak. Gitu. Mungkin kayak aku lebih makannya lebih diatur, terus lebih olahraga. Kenapa gitu. tuh? Sebenarnya lebih balik lagi ke untuk kesehatan sih. Untuk kesehatan gitu, aja. Karena kan aku ngelihat gitu kayak mamaku sakit gitu ya. Sakit jadi apa sih mama kalau boleh tahu? Mama agak lumayan banyak sakitnya. Kalau sekarang lagi kena RA ya gitu. Jadi autoimun. Ada diabetes, ada gula juga. Pokoknya ada tiroid. Jadi banyak gitu. Jadi ya memang bener-bener kalau ngelihat tuh kayak kesehatan tuh bener-bener nomor 1 gitu. Jadi mama itu sakit udah selama itu ya? Iya. Jadi waktu itu sempat parah banget yang memang akhirnya aku harus stay gitu, harus nemenin, ngurusin mama gitu. Jadi ya udah akhirnya benar-benar kerja dari rumah, apapun yang bisa dikerjain dari rumah. Terus sekarang udah mulai lebih baikan gitu setelah sekian lama. Setelah sekian lama. Terus kan kamu sempat ya itu ada catering gitu ya. Kamu katanya juga punya saham di sebuah media online ya? Iya. Itu beneran? Iya beneran. Jadi kalau catering kan memang karena kan waktu itu teman punya pabrik, terus akhirnya sih mau nggak kerja gitu. Tapi gue waktunya agak susah ya, karena kan harus bagi waktu dengan keluarga. Ya udah akhirnya cobalah bisnis catering, akhirnya terus berlanjut. Nah terus sekarang ini memang lagi ada mencoba di dunia YouTube sih, Kak. Oh YouTube, iya. Gitu. Itu isinya konten-kontennya juga berita selebriti gitu ya? Iya. Sampai deg-degan gitu. Kenapa kamu deg-degan? Takut ya? Kan kalau kita acaranya konten selebriti kan enak ya, kan kita yang membawakan gitu kan. Tapi kan beritanya dari teman-teman selebriti gitu. Kalau berita akunya jangan. Main aman, Kak. Ada aku pengen nanya banyak loh sama Christy Jusung ya. Nah, ini juga jadi pertanyaan, ini kamu glowing karena emang masalah kesehatan aja atau karena udah ada calon selanjutnya? Mengingat ada yang kirim bunga nih kemarin di postingannya ya. Kamu bisnis floris juga sih. Iya, aku jualan bunga, Kak. Jadi kalau Kakak mau order bunga boleh. Nggak percaya. 17 Agustusan dengan bunga merah putih sih. Dari siapa itu? Iya, dari tukang bunga, Kak. Kan kita harus merayakan Indonesia ulang tahun. Nggak, jujur nih, jujur Li, kamu ada rencana ke depan mau membangun rumah tangga lagi kah? Atau trauma seperti artikel ini bunyinya ya? Dia bilang katanya kamu tuh trauma menikah. Trauma menikah.
Kalau dibilangin trauma sih enggak ya, karena setiap hal itu untuk masa lalu buat aku diambil jadi pelajaran Kak gitu. Karena kedepannya mungkin akan lebih jalannya harus lebih hati-hati gitu. Jadi nggak trauma ya? Enggak sih. Karena memang kalau pernikahan yang pernah kamu jalan itu kan kamu usianya lebih muda gitu ya. Dengan kondisi-kondisi yang memang ya ada macam-macam lah kondisinya ketika kamu menikah gitu. Apa yang bisa kamu petik dari yang lalu itu apa? Paling penting lah. Iya, mungkin komunikasi, terus kedewasaan juga. Mungkin itu satu hal yang penting ya dalam pernikahan. Karena waktu pertama kali menikah itu kan umur aku juga masih muda sama Hengki kan. Jadi mungkin sama-sama mungkin masih punya ego yang masih tinggi gitu kan. Terus juga masih apa ya, mungkin masih kurang dewasa kali ya. Dan kita berdua juga dulu kan sama-sama sibuk Kak gitu. Jadi mungkin masalah waktu, masalah umur, jadi ya itu yang mungkin sedikit menjadi masalah pada saat itu. Pernikahan yang kedua, ini kan kondisinya juga beda lagi nih. Maaf Kak, saya memang pernah menikah ke yang kedua ya. Pernah nggak sih sebenarnya kalau dari berita lu ada misalnya? Yang mana ya Kak ya? Sumpah loh, aku lupa loh. Kalau di artikel ada, nih aku jadi kayak oh itu mungkin di artikel Kak. Serius pernah nikah atau nggak sih sebenarnya yang kedua? Kayaknya enggak deh. Serius? Serius. Sebenarnya ini Wikipedia ya. Nih ketawa aja. Iya. Mungkin kalau yang kedua itu mungkin ya aku agak udah lupa ya gitu. Karena cuma sebentar. Sebentar dan memang ya udah nggak perlu dibahas lah. Nggak perlu dibahas. Kalau sama Hengki kan mungkin karena aku ada anak, jadi harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nih ke depan kan ya kamu bilang kamu nggak trauma kan yang lalu menjadi pelajaran. Tentunya kamu sudah semakin mempelajari apa yang kamu mau dalam hidup gitu kan. Kamu sudah mulai mengenal dirimu sendiri. Ke depan kira-kira kamu tuh yang menurut kamu nih cowok yang cocok nanti yang membuat kamu bisa yakin untuk berumah tangga lagi itu yang seperti apa? Seperti apa ya? Ya mungkin laki-laki yang bertanggung jawab, yang bisa sayang sama keluarga juga gitu. Apalagi kan kondisinya aku juga udah punya anak yang kondisinya udah remaja ya, udah besar gitu. Iya mungkin itu sih. Kalau seandainya nih kamu dapat pasangannya lebih muda, ya mungkin itu jodoh dari Tuhan. Maksudnya nggak masalah ya kalau lebih muda nggak masalah. Ya siapa tahu mungkin ada juga orang yang umurnya lebih muda ternyata dia lebih dewasa. Tapi ada juga yang udah umurnya banyak ternyata kayak anak kecil gitu. Jadi agak beda-beda Kak. Kalau kamu menjadi ibu sambung, apa yang kira-kira akan kamu lakukan gitu atau kamu persiapkan? Untuk menjadi ibu sambung sebenarnya sama aja ya gitu. Karena kan buat aku anak itu kan anugerah dari Tuhan gitu ya. Walaupun itu bukan darah daging aku, tetap aku akan menyayangi anak sambung aku. Tapi apa yang akan kamu lakukan supaya ya mulus di jalannya? Mungkin akan mencoba mendekatinya sebagai teman gitu. Dan mungkin aku juga nggak akan menunjukkan kalau ketika aku berhubungan sama papahnya ini akan merebut papanya gitu. Kalau mereka nggak akan kehilangan papanya gitu, akan selalu ada. Oh, jadi ada banyak hal. Udah ada calonnya? Doain aja Kak. Yang harus ada selain bertanggung jawab apa? Yang harus ada nih itu kartu mati gitu buat cowok. Apa ya? Mungkin cinta kali ya. Cinta kali ya. Dia harus cinta sama kamu. Ya. Kalau nggak ada cinta mungkin agak repot Kak. Kalau dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri, dia tidak bisa mencintai orang tuanya, gimana dia mau mencintai aku dan keluargaku? Emang ada cowok yang sama kamu tapi nggak cinta sama kamu? Iya, kan ada juga cowok yang mungkin cintanya cuma sama kita doang, tapi nggak mungkin nggak mau sama keluarga, nggak mau sama anak gitu. Jadi mencintai kamu sepaket gitu. Iya. Baik. Nanti kita mau ngobrol lagi sama dia ya, dan info gosip-gosip terkini. Kan dia punya media online. Tapi sebelumnya kita menuju ke ini seorang konten kreator kuliner gitu ya, Aa Juju yang kemarin ini kontennya banyak viral ketika dia pergi ke India dan mencobai berbagai macam kuliner yang ada di sana. Ekspresinya lucu-lucu karena dia ekspresinya mungkin jujur dari selera dia gitu ya. Dan pengalaman yang nggak enak lainnya selama ada di India. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Aa Juju. Ini pakai baju yang dia beli dari India dari ya? India langsung. Ini belinya udah jadi atau ngukur udah dulu? Jadi. Udah jadi.
Dede coba si Ella. Wow, bling-bling ya. Udah kenal kamu, udah bestie sama yang punya toko baju? Udah Serius? Dapat diskon? Nggak dapat, cuma kalau balik lagi aku dikasih baju lagi sama dia. Oh, berarti kamu ada rencana balik lagi ke India? Ada rencana. Karena netizen ini rame nyuruh aku balik lagi. Oh iya, gitu. padahal kan kita ngerasa kayak kamu kok susah payah banget gitu ketika berlibur ke sana. Coba kita lihat tuh konten-konten yang berikut. Juju, kamu kan katanya orangnya tuh ya harus yang rapi-rapi gitu. Enggak juga. Picky eater gitu juga, enggak juga. Kalau sekarang enggak. Dulu iya. Terus mimpi apa kamu tiba-tiba pengen ke India gitu untuk nyobain makanan di sana? Aku sih suka liburan yang ke tempat-tempat yang kayak gitu Kak, kayak Kamboja, terus India, terus nanti nextnya mau Bangladesh. Oh oke. Kalau bisa Israel deh. Oh, mau nyobain kulinernya juga. Iya. Oh, ini katanya kamu berangkat aja udah sempat ketinggalan pesawat gitu? Iya, berangkat ketinggalan pesawat. Pulangnya pun gara-gara ketinggalan jadi angus pulangnya. Oh ya ampun. Gitu. Abis banyak dong dulu budgetnya banyak, lumayan. Tapi budget keseluruhan katanya nggak terlalu mahal kamu? Nggak terlalu. Aku 20 hari itu kayak totalnya in total 15 juta. 15 juta, belum termasuk tiket angus tuh? Itu belum termasuk tiket angus. Terus katanya kamu sempat kecopetan juga di sana? Betul. Aku nggak tahu sih totalnya berapa, cuman itu uangnya emang ditaruh di kantong, terus kantongnya udah keluar. Oh, kantongnya udah keluar? Iya. Jadi hilang benar tuh duitnya? Hilang. Oh, terus ada juga yang katanya kamu dicubit-cubit orang? Di pas yang ulang tahun itu, yang ulang tahun Sarulkan, pas aku digitu-gituin. Terus aku marah, aku udah bener don gitu. Terus ya udah, terus mereka ngikutin aku jalan jauh, mereka ikutin terus. Serem nggak sih? Awalnya serem, cuman kayaknya harus siang deh Kak. Kita tuh harus siang, kalau malam itu lebih ngeri, kalau misalnya siang kayaknya lebih aman aja gitu. Kamu ketika diikutin nggak tiba-tiba langsung, siapa tahu dia itu? Nggak, itu aku capek banget. Capek banget ya. Sampai ke ulang tahunnya Sarukan, coba kita lihat di cuplikannya berikut ini. Iya itu memang gitu, kamu pasti akan dikerubutin gitu. Serius itu dimana-mana pun pasti dikerubutin. Kalau misalkan ada orang lokalnya, kita datang dengan pakaian kita yang nggak kayak mereka, pasti dikerubutin. Aku sering banget dikerubutin di situ. Iya. Sering banget. Terus ada yang sempat agak traumatis gitu nggak? Kalau itu nggak sih. Banyak orang itu. Yang di situ aja, yang di ulang tahun Sarulkan. Karena diikutin sampai diuyak. Dan aku capek banget sih, itu bener-bener capek banget diikutin jauh sampai itu capek banget, bener-bener kesel, capek. Sebelumnya tuh nggak kayak gitu, diikutin ya udah diikutin gitu. Cuma ini rame banget, bener-bener rame banget. Rame banget. Jadi capeknya karena capek jalan, capek melarikan diri atau? Capek mereka tuh bener-bener ngikutin gitu-gitu. Udah gitu kan aromanya beda sama aroma kita ya. Jadi kayak aku tuh pusing, bener-bener pusing. Bener-bener kayak gitu. Di video aku lain kan aku ngomong, sebelumnya tuh aku nggak pernah ngomong kayak gitu kan, nggak pernah ngomong kayak ya lu bau gitu. Terus di situ tuh aku baru ngomong karena aku udah kesal banget ya, bener-bener yang kesal banget. Aromanya beda. Terus pada saat kamu makan nih, itu kan banyak orang yang bilang katanya, oh hati-hati kalau makan di sana, mungkin karena nggak cocok sama perutnya gitu sehingga bisa sakit atau apa. Kamu sempet ada apa gitu nggak sakit? Aku sakit nggak ada, tapi pas aku pulang malah aku sakit perut. Makan itu malah aku sakit perut. Oh jadi terbiasa di sana ya? Kemarin aku sakit perut banget Kak. Pas aku kan baru pulang kemarin kan. Aku bener-bener sakit perut banget. Oh baru berasa sakit terus. Nah ini kamu ketika mau nyobain makan tuh itinerary mau nyoba apa aja tuh riset dulu atau enggak? Kalau aku memang selalu misalkan aku berangkat dulu nyampe tempat baru aku nyari tahu mau kemana. Setiap jalan-jalan kayak gitu. Tapi ada yang maksudnya ada syaratnya nggak yang kamu akan cobain yang apa gitu? Oh yang daerah situ pasti. Daerah situ aja. Yang karena ada banyak kios tuh. Kamu pilih yang apa biasanya? Yang aku lewatin karena itu yang panipuri itu aku baru nyampe di turun taksi ada panipuri, ya udah aku coba situ. Terus yang kamu bilang tadi yang bikin minuman itu gitu kan? Itu juga di stasiun. Itu nomor satu yang menurut aku paling gak enak. Karena dia tuh dicampur garam. Oh dicampur garam. Garam masala tuh menurutku nggak enak banget. Oh iya, itu jadi nggak cocok sama kamu ya. Tapi kamu masih mau balik lagi? Masih, karena tuntutan netizen. Oke, ya ini Juju ini kan apa istilahnya banting setir ya dari biasanya kamu kerja di restoran. Terus kamu bilang sama mama kamu bahwa kamu ingin jadi konten kreator aja. Oh enggak. Gimana? Malahan pas aku jadi konten kreator, aku belum punya tabungan, masih waktu itu followers juga masih dikit. Aku udah cabut tuh Kak, udah berhenti dari kantor karena aku rasa ini kayak gue harus servisin deh. Karena waktu itu udah dapat endorsean tapi kecil sih. Tapi aku langsung pergi, langsung cabut dari kantor gitu. Dan salah satu orang yang mendukung kamu, keputusan kamu itu adalah Mama. Mama bilang apa? Ya udah lanjutin aja gitu. Sebenarnya Mama nggak gimana sih, gimana aku sebenarnya. Ini kalau kamu lihat nih sosok Mama. Kayak Uni Bakwan ya. Apa? 3 kata yang menggambarkan mama kamu. Kuat,
terus optimis, terus ceria. Hai Mama. Mama silakan duduk sini Mama. Jangan nangis sih, apa-apa udah nangis dulu, Pak. Belum apa-apa udah Mama. Sini Mama. Duduk sini. Duduk sini Mama. Mama, aku mau tanya nih ya. Mama nih waktu AA Juju pergi ke India gitu ya. Mama, Mama di sini aja. Mama di sini. Mama waktu AA Juju pergi ke India gitu. Terus Mama gimana ngelepas anak pergi ke negara yang Aduh, ya Allah. Takut. takut apa? Takut. Ya Allah, anak gue ntar diapain dia di sono ya. Gitu. Saya cuma ngeliat di IG aja. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kok itu dia gitu sih, berani sih gitu. Mana jijik. Terus ini kan dia katanya mau balik lagi. Mama kalau diajak ikut mau nggak? Kayaknya nggak kuat deh ngikutin dia. Capek ya? Capek. Tenaganya udah beda. Oleh-olehnya apa dari AA Juju mah? Baru nemuin hari ini. Oh baru ketemu hari ini. Kan beda rumah. Oh beda rumah. Iya. Oh, Mama udah papa udah berkaca-kaca sih ya. Kenapa Mama terharu, kenapa? Ya, apa ya? Yang sudah pencapaian sekarang itu ya Allah. Beda sama yang dulu. Yang dulu gimana? Yang sekarang gimana? Dulu kayaknya buat makan aja susah. Ya hidup kayak pas-pasan gitulah. Sekarang? Ya sekarang alhamdulillah. Ya karena memang dianya juga bersikeras untuk maju gitu ya. Jadi kalau kuliah tuh saya nggak ngebiayain. Jadi dia biaya sendiri, cuma kekurangan aja gitu saya. Jadi dia dari kuliah udah membiayain sendiri. Iya, dari pas dia daftar kuliah, ayahnya meninggal. Ya, saya suruh lanjut kuliah, tapi kakaknya saya stop. Kakaknya stop kuliah. Iya, kakaknya semester 5 saya stop. Supaya Juju bisa kuliah. Ya, saya takutnya kalau dia di jangan kuliah gitu, takutnya dia nanti trauma, nggak mau kuliah gitu. Jadi sudahlah, Tio, kamu kan udah semester 5, kamu udah tahu ngerasain bangku kuliah gitu. Di sini kita mau challenge mamanya Juju ya untuk coba gimana caranya jadi food vlogger. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.